kembali lagi di podcast Bincang Himatika. Nah, setelah sekian lama kita hiatus dari konten podcast ini, akhirnya kita kembali lagi dengan kali ini tema yang cukup luar biasa. Hari ini kita akan berbincang sama calon ketua himpunan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Tapi sebelum itu, aku mau minta tolong untuk subscribe channel YouTube Himatika di Himatika Politeknik Kampus Kediri, dan follow juga akun sosial medianya di akun Instagramnya @himatika.kdr dan di akun TikTok di himatika.kdr. Oke, langsung tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang calon ketua himpunan pertama kita, Hansan. Oke, karena kita sudah mengundang dari calon ketua himpunan yang pertama, mungkin nggak afdol rasanya kalau kita nggak kenalan dulu sama Mas Hansennya langsung. Mungkin dari Mas Hansen bisa langsung kenalan menyapa teman-teman. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Hansen Adem Pratama. Saya dari kelas 2A, tentunya dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Saya sendiri di Himatika, departemen saya saat ini adalah internal eksternal. Oke, sebagai calon ketua himpunan, Mas Raya, tentunya Mas Hansen sudah menyiapkan visi dan misinya. Oke, sebagai orang yang terpilih dari sekian banyaknya anggota himpunan, misalnya. Betul. Aku juga tahu nggak? Atau teman-teman mungkin dari teman-teman yang menonton juga penasaran. Visinya Hansen, Mas Hansen ini sebagai praktikal menjadi ketua Himatika itu nanti apa? Oke, mungkin mulai dari visi dulu ya. Oke, boleh. Jadi visi saya sendiri mempunyai visi yaitu untuk Himatika. Visi saya yaitu memperkuat solidaritas antar anggota dan juga membuat Himatika ini adalah organisasi yang progresif. Progresif yang saya maksud adalah Himatika sendiri setiap tahunnya atau setiap periode dan setiap mungkin jangan katakan setiap periode, kita katakan setiap bulan kita ada perkembangan yang terlihat gitu. Jadi Himatika ini bukan organisasi yang stagnan atau stuck yang di tempat gitu. Kemudian untuk misi saya untuk melancarkan ataupun membuat visi saya jalan itu tadi, yaitu yang pertama tentunya untuk mencapai solidaritas antar anggota, kita tuh harus menciptakan suasana kebersamaan di organisasi. Jadi antar anggota ini nanti tidak ada yang canggung, tidak ada yang terbatas dalam komunikasi. Jadi itu salah satu cara untuk mencapai yang namanya solidaritas anggota. Oke. Kemudian yang kedua, untuk mencapai misi saya tadi, yaitu saya meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota tersebut. Jadi secara tidak langsung saya mengupgrade setiap anggota saya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Dan yang terakhir misi saya yaitu memberikan setiap anggota kesempatan untuk terlibat dalam setiap, entah itu diskusi, entah itu sebuah acara atau program, entah itu adalah sebuah pengambilan keputusan. Setiap anggota mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif. Kesempatan. Benar. Oke. Itu dia. Oke, tadi Mas Hansen Anda ngomongin tentang mengupgrade kapasitas anggota. Kalau boleh tahu, itu caranya untuk bisa mengupgrade kapasitas anggota itu seperti apa? Kalau caranya untuk mengupgrade kapasitas anggota itu bisa dengan banyak cara. Seperti salah satunya yaitu tadi mengikutkan ataupun memberi setiap anggota itu kesempatan untuk ikut dalam forum-forum diskusi, entah itu forum internal ataupun eksternal. Jadi secara tidak langsung anggota-anggota yang berpartisipasi tadi, dia secara tidak langsung mendapatkan pengalaman dan experience baru. Jadi seperti itu. Berarti saya bisa mungkin untuk membuat si anggota itu aktif. Betul. Itu salah satu caranya.
kita ada ngomongin visi misi, langsung selanjutnya kita lanjut ke inovasi atau program-programnya Mas. Kira-kira di masa jabatannya Mas Hansen nanti, kalau Mas Hansen terpilih jadi ketua Himatika, setahun ke depan apakah ada program baru atau mungkin nanti Mas Hansen melanjutkan program-program yang sudah ada? Oke. Terkait program yang akan ada, mungkin saya melanjutkan program-program yang sebelumnya berusaha dijalankan, yaitu yang pertama yaitu peningkatan kualitas mahasiswa MI dengan cara mengadakan lomba ataupun workshop. Jadi dengan itu kualitas mahasiswa MI secara tidak langsung terupgrade gitu. Jadi kita akan push, kita akan usahakan untuk mengadakan lomba-lomba serta workshop yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa umum manajemen informatika. Seperti itu. Oke, berarti targetnya untuk semua mahasiswa manajemen informatika, Betul. khususnya di PSDI. Betul. Hanya itu aja Mas, mungkin ada program lain. Mungkin kalau program untuk eksternal itu tadi ya, kalau untuk internal mungkin kita akan lebih jalankan fungsi setiap departemen saja. Jadi kita akan buat fungsi departemen ini semakin efektif dan berkualitas. Jadi setiap departemen menjalankan fungsi masing-masing yang nantinya tidak ada anggota atau beberapa anggota yang terbeban oleh joget departemen. Jadi di dalam departemen itu nanti strukturnya akan merata. Oh, berarti lebih ke pemerataan sudah dalam tiap departemen. Betul. Dan juga ada departemen itu bisa menjalankan fungsinya sebagai departemen tersebut. Oh, iya. Oke, tadi sudah ada program untuk mahasiswa MI secara keseluruhan. Ada program untuk anggota himpunan saja. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya, ini kalau ada apa, kalau nggak ada juga nggak apa sih. Program yang lebih menunjukkan kualitas MI ke luar kampus itu kira-kira ada? Kalau keluar prodi, kemungkinan ya itu tadi salah satunya dari lomba. Cuman lomba ini kita tentunya awal lakukan screening. Kita screening bagaimana minat mahasiswa MI itu sendiri. Oke, jadi ini berkacanya dari mahasiswa dulu. Betul. Kita lihat dulu mahasiswa MI ini berminat atau tidak, atau mereka excited atau tidak kita adakan lomba-lomba ini. Nah, kalau mereka excited, yang pertama kita akan lakukan adalah seleksi internal terlebih dahulu. Oke. Karena kita sudah seleksi ataupun melakukan seleksi internal tersebut, kemudian kita coba untuk menggandeng pihak-pihak eksternal. Kita membuat sebuah perlombaan akademik maupun non akademik yang nantinya bisa menggandeng pihak-pihak eksternal seperti pihak kampus lain ataupun instansi lain seperti itu. Sorry, potong. Berarti ini jatuhnya MI ini sebagai penyelenggara. Mahasiswa MI Ya, itu adalah peserta. oke. Dan kami selaku Himatika menjadi pelopor ataupun panitia nantinya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan itu tadi terselenggara secara eksternal, berarti kita harus mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang kita ajak kerjasama. Oke. Seperti itu. Lalu dari tadi Mas Yusuf itu ngomongin soal mahasiswa ini. Nah, dari pengetahuan saya sebagai mahasiswa MI ya, mahasiswa MI itu mayoritas, bukan semua, itu kurang berminat terhadap lomba-lomba dan kompetisi. Itu namanya juga Merasakan itu. mungkin nanti ke depannya ketika Mas sudah menjabat, PR-nya adalah bagaimana menarik minat dari mahasiswa itu. Kira-kira dari Mas itu sudah ada strategi. Kalau strategi sendiri, kemungkinan saya baru terpikir kali ini adalah
saya menggandeng prodi dan dosen jadi dari prodi dan dosen nanti bisa melakukan yang namanya tindakan persuasif ataupun eh, pengenalan secara masif di dalam kelas. Jadi misalkan dosen sedang mengajar, Baik. mungkin dari dosen bisa menyampaikan, oh ini dari matematika ya dalam lomba ini, misalkan seperti itu. Jadi kita akan menggandeng prodi dan dosen. Sebisa mungkin kita tetap mengikutkan ataupun melibatkan prodi dan dosen. Seperti itu. Oke. Berarti nantinya akan ada penyebaran informasi dari para baik dosen dan juga dari prodi. Betul. Kepada mahasiswa rekan-rekan sekalian. Ya. Lalu sebagai calon ketua himpunan mahasiswa manajemen informatika, sepengalaman Anda selama 1 tahun belakang Anda menjadi anggota dan Anda akan menjabat menjadi seorang ketua himpunan atau ketua himpunan, kira-kira menurut Mas Hansen tantangan terbesar apa yang akan dihadapi? Ada dua. Ya, Satu, tantangan terbesar yang Mas Hansen dihadapi. ya. Dua, tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Organisasi. iya betul. Oke, yang pertama saya sendiri ya. Oke. Tantangan terbesar untuk saya. Ya. Yang tentunya tantangan terbesar yaitu bagaimana saya meningkatkan solidaritas anggota itu sendiri. Tidak matematika. Oke, saya itu PR banget. Itu yang saya. Benar, itu PR banget. Kemudian kalau PR dari matematika sendiri, yaitu bagaimana hubungan matematika dan mahasiswa umum manajemen informatika ini terhubung secara baik. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana chemistry antara matematika aktif dan pasif ini terbangun. Jadi ketika kami matematika membuat sebuah acara ataupun program dari pihak mahasiswa umum ataupun matematika pasif itu, mereka selalu mendukung apa yang kita usahakan seperti itu. Oke, berarti lebih ke bentrokan bukan bentrokan sih ya, selisih paham antara mahasiswa anggota himpunan aktif dan pasif. So, jadi yang terjadi ini adalah ketidakselarasan matematika aktif dan pasif. Matematika pasif itu sendiri kan mahasiswa umum manajemen pendidikan. Ya, yang terjadi itu saat ini faktanya di lapangan seperti itu. Jadi banyak yang mereka mengharapkan ini, tapi kita belum bisa untuk mewujudkan. Kemudian dari matematika membuat ini, tapi dari mahasiswa umum MI kurang mengharapkan ini. Jadi tidak sesuai ekspektasi mahasiswa ini. Itu tadi yang saya bilang menyelaraskan antara matematika aktif dan pasif. Jadi mereka saling berkomunikasi untuk ini apa sih yang mahasiswa mau, apa sih yang para teman-teman mau gitu. Berarti intinya pernyataan tadi program yang dijalankan sama Himanika itu sesuai sama permintaannya dari mahasiswa umum. Betul. Oke. Nah, tapi Himatika kan nggak berjalan sendiri. Himatika itu berjalan berbarengan sama prodi. Nah, itu kalau Mas Hansen ikut istilah kata gedenya mahasiswa umum, nanti bagaimana sama prodi, Mas? Oke. Jadi kita mengikuti apa yang mahasiswa MI lakukan itu tidak sepenuhnya 100%. Tapi kita lakukan filtering dan screening dan mapping tentunya. Oke. Jadi kita lakukan kita selaraskan dengan kemauan prodi juga. Kalau misalkan mahasiswa MI mau tapi prodi menolak, ya sama jebol. Kita tidak mendapatkan perizinan untuk melaksanakan. Nah, jadi keselarasan itu tadi harus ada di lingkungan prodi. Entah itu dengan keselarasan organisasi himpunan sendiri dengan matematika, dengan
mahasiswa umum, ataupun itu nanti keselarasan mahasiswa umum dengan prodi, ataupun nanti keselarasan prodi dengan organisasi himpunan. Berarti kurang lebih antara tiga elemen ini, mahasiswa umum, himpunan, sama prodi ini harus sama. Benar. Itu memberat pasti ya, Mas. Betul. Karena ya yang kita tahu kadang kemauan mahasiswa HMI seperti ini, tapi prodi menentang. Ya seringnya seperti itu. Itu menyelaraskan ketiga elemen tadi jelas bukan PR yang mudah bagi kami. Gitu. Mas Arjo harus gak, Mas? Ya, siapa yang tahu gitu? Yang sebenarnya kita kan biasanya mana-mana ya. Kita akan ngobrol pada jangan tahu minum, jangan lupa dikasih. Teman-teman ya. Mungkin ada merek yang mau masuk. Silakan minum ya. Silakan. Kita udah ngobrol tentang ketua, tentang prodi mahasiswa umum, segala macam panjang lebar. Tapi aku lupa nanya sesuatu yang penting. Apa tuh? Mas Jansan sekarang semester 3, Betul. akhir semester 3. Betul. Puasnya gimana, Mas? Wah, luar biasa. Hampir stres ya. Oke, aman. Hampir. Tingkat kesetresannya terus sampai ini berapa nih? Saya bisa bilang 8,5. Wah, 8,5 pasti Mas. Kalau 10, nah itu udah orang lain itu. Mungkin ada teman-teman yang nonton ada yang sebelum bisa komen di bawahnya. Nanti kita baca aja. Kita apa ini? Aku mau tanya nih, pribadi, Mas. Mas Jansan itu di kelas cenderung mahasiswa yang aktif atau pasif? Kalau saya sendiri di kelas semenjak saya gabung matematika, itu saya menjadi seseorang atau mahasiswa yang aktif. Oh, aktif. Saya jadi secara langsung saya berani untuk bertanya. Nah, sebelum saya join matematika, itu saya masih ada rasa takut dan malu untuk bertanya. Tapi setelah join organisasi dan saya mendapatkan pengalaman dan ataupun experience untuk berbicara di publik, untuk berbicara dengan dosen, saya jadi terbiasa gitu. Jadi kayak asik gitu. Berarti sebelum organisasi itu Benar. mungkin teman-teman yang udah pernah lihat podcast itu sama Mas Rizal dulu, beliau juga anak organisasi itu, beliau juga luar biasa di kampus, di kelasnya juga beliau luar prestasi, di organisasinya juga luar biasa sekali, sampai diundang ke TV juga Mas Rizal. Wah, Luar biasa. sekali. Saya mikir sampai ini. Kita juga, saya itu waktu di briefing di luar, Mas Rizal ini pernah diundang ke TV. Harusnya Mas Rizal yang mengangkat saya. Iya, saya pengalaman itu jauh banget ya, jauh banget. Luar biasa. Jadi mungkin dari penonton, kalau ada SMA SMK yang nonton ini mau masuk ke Politeknik Kampus Studi di prodi 3 manajemen informatika, bisa mempertimbangkan untuk join ke himpunan mahasiswa. Manfaatnya banyak banget guys. Banyak. Banget. Dapat pengalaman, dapat cara public speaking ya seperti kita ngobrol seperti ini di kamera gitu. Itu salah satu benefit kita berorganisasi. Betul. Betul Mas. Dan itu juga nggak berlaku buat di matematika aja. Jadi kalau teman-teman mungkin dari kampus Festival Berdiri atau dari kampus lain yang nonton podcast ini kebetulan, mungkin kalau berminat atau ada pikiran aku mau yang ikut organisasi ini, boleh silakan aja. Soalnya ikut organisasi itu nggak rugi, beneran nggak rugi. Benefitnya pasti ada. Soft skillnya atau hard skillnya pasti ada benefitnya. Oke, Mas Jansan ini bukan akuntansi ya? Bukan. Asalnya dari? Saya asal dari Kota Blitar. Oh, dari Kota Blitar. Di tempatnya di? Saya di kota dan Kota Blitar itu kecil ya teman-teman ya. Jadi ya kotanya masih minta. Jadi ya hitungannya masuk di kota.
Masih sering pulang masih. Untuk pulang karena kebanyakan organisasi saya sih jarang pulang ya. Nanti saya pulang oh ada rapat tuh kayak jadi balik lagi ke diri capek Tapi kita tidak sebenarnya 2 jam nyampe. tetapi ekor juga Apa? Cowok ya. Kegiatannya pas Hansen, ini kan paling berat juga. ya kebetulan aja teman-teman ini minggu terakhir masuk perkuliahan. Jadi minggu depan kita udah kosong, nggak ada kuliah. Mas Hansen kalau liburan di rumah ngapain? Kalau di rumah sih karena liburnya ini libur akhir tahun ya mungkin saya lebih banyak family time sih waktu dengan keluarga saya itu liburan atau gimana Mengganti weekend yang tidak bisa pulang ke kota. jadi di pos makan di akhir tahun Jadi kumpulnya sama keluarga itu nggak per minggu, tapi dikumpulkan di akhir tahun. biar puas sekalian gitu. Itu Oke, kira-kira seperti itu perbincangan kita sama calon ketua himpunan kita yang satu ini atau dari Mas Hansen Pratama. Kalau teman-teman mau titip pertanyaan buat Mas Hansen, bisa langsung aja ke kolom komentar di bawah atau langsung aja kontak ke akun Instagram kita di @himpatika.mdr. Nanti bakal kita balas satu-satu, oke? Jadi tunggu aja balasan dari kita. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe akun YouTube di bawah dan juga follow semua akun sosial media dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Ada Instagram, ada TikTok, dan sebenarnya lagi. Kalian belum tahu Instagramnya, nanti aku cantumin link di bawah dan kalian pencet, kalian follow, jangan lupa ya. Oke, kira-kira seperti itu Mas Hansen ya. Oke, terima kasih untuk Mas Hansen, terima kasih untuk media tugas dan masih bye.